Salam, perkenalkan nama saya Joe Samuel Dumanaus selaku Web Developer dan Branding Strategist. Dan saya Jason Tanujaya sebagai Creative Director. Lalu saya Biraf Devriza sebagai Content Strategist. Saya William Arya Wisnu sebagai marketing consultant. Dan kami adalah tim pemasaran digital dari Aiden University. Perusahaan ini sebenarnya ada dirancang sebagai perancangan branding dan digital marketing dari produk yang kami garap yaitu Aiden University. Aiden University sendiri sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang termuda dan terkemuka di Indonesia menjadikan suatu tantangan tersendiri untuk dapat mengaktualisasi brandnya di kalangan masyarakat. Memiliki tujuan untuk melahirkan influencer, content creator, dan selebritas di layar kaca, ini menjadi suatu keunggulan tersendiri karena hal ini didasari atas ucapan Menteri Pendidikan sendiri mengenai bagaimana dalam 5 sampai 10 tahun ke depan ini akan banyak profesi yang muncul dan proposal ini akan membahas berbagai strategi yang kami rancang untuk memperkenalkan kepada masyarakat akan apa itu Eden University. Dan Eden University sebagai perguruan tinggi yang ingin memperkenalkan dirinya sebagai kampus yang kreatif, inovatif, dan relevan dengan lingkungan sekitar, diperlukan beberapa strategi yang dapat meningkatkan brand awareness dari Eden University itu sendiri. Berdiri pada tahun 2023 di Jakarta, Eden University adalah salah satu perguruan tinggi termuda dan terkemuka di Indonesia yang ingin melahirkan content creator, influencer, dan selebritas untuk menjadi jawaban untuk masa depan. Untuk ini, ada 8 program studi yang disediakan oleh Eden University itu sendiri. Kemudian juga terdapat satu slogan yang dimiliki oleh Eden University yaitu Where Stars Shine Bright. Untuk slogan ini sendiri memiliki arti bahwa mahasiswa Eden University diharapkan untuk bisa masyarakat yang mampu memancarkan sinarnya guna memberikan dampak baik kepada lingkungan sekitar. Slogan ini juga menjadi satu kepercayaan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang menjadi bagian dari Eden University akan mampu mengaktifasi bakat terpendamnya. Selanjutnya ada analisis situasi, di mana kami akan menganalisis situasi Eden University secara SWOT analisis dan juga benchmarking. Nah, untuk SWOT analisis sendiri, kami memiliki strength. Yang pertama adalah kami Eden University memiliki tenaga pengajar yang merupakan praktisi, yaitu adalah influencer yang ada di media sosial. Dan Eden University nantinya akan bekerja sama dengan berbagai social media agency dalam melakukan kegiatan edukasi di dalam kelas. Kemudian juga Eden University memiliki fasilitas yang memadai dan dapat mendukung kegiatan pembelajaran dengan baik. Yang terakhir, strength dari Eden University adalah kurikulum yang fokus kepada industri media kreatif. Nah, untuk weakness sendiri, Eden University memiliki pilihan program studi yang masih sedikit karena baru berdiri dan juga Eden University belum terdapat alumni sehingga tidak bisa melihat track record mahasiswa yang sudah lulus. Untuk opportunity-nya sendiri, kemungkinan besar dan kami akan lebih mudah dikenal masyarakat karena kami memiliki tenaga pengajar yang merupakan orang-orang yakni adalah influencer-influencer yang ternama di berbagai bidang. Untuk Trata sendiri, kami masih ada banyak perguruan tinggi yang sudah lebih lama berdiri, sehingga dapat mempengaruhi minat calon mahasiswa untuk mendaftar. Untuk analisis kompetitor atau benchmarking, Eden University memposisikan dirinya bersama dua universitas lainnya yang memiliki target pasar yang sama, kurang lebih sama, yakni Universitas Pelita Harapan dan juga LSPR atau London School of Public Relations. Untuk fasilitasnya, untuk ketiga kampus tersebut, kami rasa bahwa UPH dan juga LSPR dan Eden University memiliki fasilitas yang sangat baik, tetapi memiliki perbedaan di tenaga pengajar, yakni Eden University memiliki keunggulan yaitu mayoritas tenaga pengajar adalah praktisi, yakni adalah influencer yang ada di media sosial. Untuk program unggulan sendiri, Eden University memiliki Creative Media Communication sebagai program unggulannya. Untuk seperti yang dijelaskan sebelumnya, Eden University memiliki agency partner ataupun company partner yang akan membantu Eden University di dalam kelasnya mengedukasi mahasiswanya yang tidak dimiliki oleh dua universitas lainnya. Untuk pembelajarannya, Eden University akan menggunakan kelas dan platform digital yakni adalah Learning Management System. Baik, untuk tujuan pemasaran digital ini sendiri, kami memilih satu tujuan pemasaran digital, yaitu above the line. Berbagai strategi pemasaran yang kami lakukan ini merupakan suatu maksud untuk kita membangun suatu merek yang baru, yaitu memperkenalkan Eden University kepada masyarakat. Dan implementasi strategi ini adalah dengan kami memperkenalkan apa itu Eden University dan program studi yang tersedia. Namun, lebih dari itu, apa yang kami lakukan dengan cara tujuan ini adalah kami memberikan gambaran bagaimana rasanya jika seorang siswa menjadi bagian dari Eden University itu sendiri. Sehingga kami memberikan suatu perasaan immersion di mana siswa bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang mahasiswa Eden University walaupun Eden University itu sendiri masih berupa fiktif ataupun belum ada dan sedang dibangun. Sehingga tujuan pemasaran digital ini
Kami rasa sangat cocok dengan apa yang ingin kami capai, yaitu memperkenalkan Eden University kepada masyarakat. Baik, pada pendekatan pasar digital, kami menggunakan pendekatan organik dan berbayar. Pada pendekatan organik, kami menggunakan display dan video advertising. Pada bagian display advertising, kami menyediakan website untuk calon mahasiswa dapat mengakses info terkait kampus atau melakukan pendaftaran. Selanjutnya, untuk pendekatan berbayar, kami menggunakan search engine optimization agar dengan kata kunci ini dapat menjangkau banyak calon mahasiswa. Dengan cara ini, universitas dapat terlihat menarik bagi calon mahasiswa. Next. Berikutnya ada pemasaran pemasaran. Nah, untuk di pemasaran pasar ini sendiri adalah STP dari Eden University itu sendiri. Nah, untuk dari sisi demografis, Eden University akan melakukan segmenting untuk usia 18 hingga 30 tahun dengan targetingnya adalah 18 hingga 24 tahun. Untuk gendernya, sebenarnya Eden University menyasar semua gender, tapi mungkin kami akan lebih mentargeting female karena uh, female tersebut cenderung lebih suka di dalam industri media kreatif. Kemudian untuk income-nya, kami akan menyasar kalangan dari kelas middle sampai upper class dengan konsentrasi lebih banyak di middle class, karena menurut kami konsentrasi masyarakat middle class di Indonesia lebih banyak. Kemudian untuk dari geografisnya sendiri, segmenting kami dan targeting kami masih ada di Jakarta, karena kami masih di Jakarta dan juga kami masih menargetkan masyarakat di sekitar Jakarta. Untuk psikografisnya sendiri, kami lebih segmentingnya adalah orang-orang yang concern terhadap kreatif dan juga networking, kemudian dengan interestnya untuk membuat konten dan juga industri entertainment. Untuk behaviornya, kami menawarkan benefit seperti experience lecture, kemudian juga company partner, dan juga wide connection karena kami memiliki dosen-dosen yang ternama dan juga great facilities, di mana kami lebih menekankan targetingnya adalah untuk orang-orang yang membutuhkan connection yang lebih luas dan juga fasilitas yang baik. Untuk positioningnya sendiri, Eden University ingin dikenal sebagai universitas dengan fasilitas yang lengkap. Mungkin kami dikenal dengan sebagai kampus sultan. Eden University juga ingin memiliki berbagai program studi yang berfokus pada industri media digital dan kreatif, serta ingin dikenal sebagai kampus yang bekerja sama dengan berbagai digital agency dan company ternama. Juga ingin menjadi kampus di mana menjadi pintu masuk bagi mahasiswa yang tertarik menjadi content creator atau ingin terjun di dalam industri kreatif. Kemudian juga ingin dikenal sebagai universitas yang dibimbing oleh dosen yang mayoritas merupakan key opinion leader di media sosial. Baik, kali ini saya akan menjelaskan strategi kreatif. Strategi kreatif sendiri dibagi menjadi 3, yaitu rancangan kampanye, tujuan pemasaran digital, dan juga tim pemasaran digital. Rancangan kampanye kami akan memperkenalkan bagaimana kehidupan mahasiswa Eden University dengan harapan calon mahasiswa bisa tertarik dengan Eden University. Seperti yang sudah teman saya Jos bilang sebelumnya di tujuan pemasaran digital, strategi ini dirancang disemikian rupa agar memperkenalkan Eden University serta isinya. Bahkan kami mengharapkan juga agar calon mahasiswa tertarik dan menjadi bagian dari Eden University. Strategi yang kami lakukan salah satunya adalah konten yang dimana bagaimana bila kita menjadi salah satu mahasiswa Eden University. Kami melihatkan atau membuat tertarik kepada calon-calon mahasiswa yang ada agar mereka bisa merasakan juga apabila menjadi Eden University dan juga dapat melihat setiap bangunan ataupun prodi-prodi baru yang akan kami selenggarakan di Eden University. Nah, dalam tim pemasaran digital sendiri kami bagi menjadi 4. Yang pertama ada creative director, yaitu saya sendiri, yang bertugas sebagai ide-ide dimunculkan atau konten-konten ide pertama. Dan yang kedua ada konten strategis, yaitu Abi, yang dimana bertugas untuk melihat atau melakukan jam tayang atau harus bagaimana konten itu dibuat. Yang ketiga ada marketing konsultan, yaitu William, di mana dia yang memegang anggaran atau melihat apakah anggaran ini cukup untuk konten-konten yang telah disajikan. Yang keempat atau yang terakhir adalah web developer atau brand strategis, yaitu Joe Samuel, di mana dia bisa mengembangkan web yang kami buat dalam salah satu strategi kreatif kami juga, dan juga dalam brand strategis melihat juga peluang-peluang prodi yang bisa dikemukakan di Eden University. Baik, pada media, kami memiliki tujuan output dan outcome. Untuk tujuan media outputnya, kami membuat konten video promosi yang dapat mencakup visibilitas dan meningkatkan brand awareness. Lalu tujuan media outcome-nya yaitu kami mengukur seberapa efektif sih campaign yang kami buat. Pada kasus ini, outcome kami diantaranya yaitu meningkatkan jumlah follower di media sosial sebesar 10%.
dalam 1 bulan, dan juga meningkatkan jumlah pendaftaran mahasiswa baru sebesar 20% pada dalam 1 tahun. Baik, pada bagian eksekusi, kami memiliki 5 strategi media yang dieksekusi. Yang pertama, feeds konten. Di sini kami memposting info-info menarik seperti dosen-dosen praktisi yang kekinian serta mempunyai nama dan ahli di bidangnya. Lalu pada mockup copywriter, di sini kami mengemas caption, konten, poster, dan website. Lalu post influencer, post media partner itu kami merupakan post yang akan kami kirim ke media partner. Lalu pada campaign open house kami menyelenggarakan kampus tour untuk anak SMA dan kami juga merangkai acara yang menarik dan tidak membosankan pada campaign open house. Lalu pada website di sini kami menyediakan sebuah platform bagi calon mahasiswa untuk mengakses info seputar Aiden University dan melakukan pendaftaran. Berikutnya rekapitulasi anggaran. Ini adalah susunan anggaran untuk periode Januari 2023 yang terdiri atas dua, yakni adalah biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap ini sendiri adalah biaya yang untuk gaji-gaji karyawan, karena kami membuat konten sendiri dan kontennya organik. Jadi biaya tetap itu meliputi yang pertama adalah gaji videographer sebesar 10 juta, gaji graphic designer sebesar 20 juta, dan gaji admin sosial media sebesar 15 juta. Maka total biaya tetap kami adalah sekitar 45 juta rupiah. Untuk biaya variabel adalah biaya yang digunakan untuk pemasaran digital dengan menggunakan berbagai macam platform. Biaya variabel itu meliputi yang pertama Instagram Ads, yakni sebesar 19.600.000 rupiah, berasal dari 98. Jadi Instagram Ads ini. Berikutnya ada biaya variabel. Biaya variabel ini merupakan biaya yang digunakan untuk uh, dalam pemasaran digital dengan menggunakan berbagai macam platform. Biaya variabel ini meliputi yang pertama di Instagram Ads, kami alokasikan sebesar 19 juta rupiah, yakni berasal dari biaya Instagram Ads, CPM-nya adalah 98.000 rupiah. Maka ini kami anggarkan kira-kira kami akan mendapatkan engagement sekitar dari 200.000 orang. Kemudian di YouTube Ads itu bulanannya adalah sekitar 3,6 juta rupiah, dan juga dari Search Engine Optimization kami anggarkan sebesar 15 juta rupiah. Ini agar orang-orang yang mencari informasi terhadap kampus kami dapat mendapatkan kampus kami di posisi yang paling atas. Kemudian yang keempat adalah Instagram endorse. Jadi kami menggunakan Instagram endorse tetapi bukan melalui influencer, melainkan melalui media-media partner seperti kampus-kampus ataupun media-media partner yang bergerak di bidang akademisi, yakni sekitar 16 juta rupiah. Maka total biaya variabel kami adalah sekitar 54 juta 266 ribu rupiah, dan total biaya keseluruhan kami jika kita lihat semuanya ditotalkan sekitar 99 juta 266 ribu rupiah. Evaluasi yaitu bagian terakhir, kami bagi jadi 3, yaitu ada periode pengukuran, metode pemantauan, dan juga evaluasi hasil. Dalam periode pengukuran, perancangan kampanye ini dilakukan selama 1 bulan sesuai dengan konten kalender yang kami buat. Efektivitas bisa dilihat setelah 7 hari dari post terakhir di bulan konten kalender, yaitu 31 Januari, dan efektivitasnya bisa dilihat yaitu 7 hari setelahnya, lebih tepatnya itu 7 Februari. Nah, dalam metode pemantauannya, kami membuat KPI, yaitu jumlah konten post sebesar 30, jumlah konten story 4, dan jumlah konten total yang kami buat adalah 34. Dengan harapan reach kami adalah 10.000, dan juga engage account kami sebesar 6.000. Perkembangan follower kami harapkan juga berkembang sebesar 35%, dengan total project follower yaitu 15.000 follower. Evaluasi hasil atau evaluasi terakhir dengan jangkauan yang dilakukan dengan YouTube Ads atau Instagram Ads, kami yakin pemasaran yang kami lakukan akan tersampaikan dengan baik. Penyajian konten yang kami susun dengan peluang tertinggi orang melakukan tindakan selain melihat, yaitu mengunjungi situs website atau media sosial kami. Apabila orang tersebut sampai mendaftar menjadi mahasiswa Aiden University, dapat dipastikan pemasaran yang kami lakukan berhasil. Semua bentuk di atas atau bentuk yang kami buat adalah rancangan pemasaran yang akan dilakukan selama 1 bulan. Pembanding juga tidak dilakukan karena ini adalah pemasaran pertama atau perusahaan yang baru berdiri. Seperti yang kita tahu, Aiden University adalah universitas yang baru saja berdiri, maka tidak ada pembanding atau hasil sebelum dari pemasaran sebelumnya. Akhir kata, kami dan teman-teman mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada staff kami.